Selamat malam semuanya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini. Kami kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Taman Bisnis HMJ Sosiologi Unila dalam aspek perencanaan proyek. Kelompok 15 terdiri dari saya sendiri, Florencia Natera Purba, kemudian ada Fania Anissa, yang ketiga ada Aisyah Sefia, dan yang terakhir ada Velia Putri. Baik, kelompok 15 membuat dua desain, yaitu mind map dan desain diagram. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari mind map yang sudah kelompok 15 buat. Di sini mind map menjelaskan tentang bagaimana Taman Bisnis Sosiologi akan terbentuk, gimana kita merencanakan buat ke depannya. Ini gambaran umum ya. Jadi mulai dari tujuan, strategi kerja, terus ada analisis itu dari analisis pasar, kayak kita ngeriset pasar gitu, kita masuk dan terjun langsung ke pasar, terus kemudian ada gimana pengoperasiannya, timnya siapa saja, ada marketing, ada deskripsi produknya bagaimana, ada finansialnya berasal dari mana, kemudian ada timeline, ada visi misi, dan pastinya ada tentang persaingannya seketat apa sih, kayak gitu, sampai ke tahap sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari mitra bisnis untuk membuat keanggotaan organisasi. HMJ Sosiologi memberi wadah kepada mahasiswa yang memiliki usaha bisnis, baik dalam bidang makanan, fashion, dan kebutuhan lainnya. Dengan adanya mitra bisnis antara HMJ dan pelaku bisnis, dapat memberikan peluang di antara kedua belah pihak. Di antaranya, dapat menjadikan pelaku bisnis lebih produktif. Karena dengan bertambahnya relasi, dapat menciptakan peluang yang lebih dalam mendapatkan keuntungan. Pihak HMJ juga bisa lebih produktif dengan mereka menciptakan mitra bisnis. Mereka bisa lebih paham bagaimana mengembangkan mitra bisnis dengan baik. Dengan mereka membuat profil usaha dan struktur organisasi seperti nama, jenis-jenis usaha mahasiswa, dan alamat. Selanjutnya yaitu merumuskan strategi pemasaran, yaitu membuat konsep taman bisnis yang kekinian, tidak hanya berbelanja tetapi juga nongkrong. Dengan tempat yang strategis dan harga yang terjangkau, akan semakin banyak mahasiswa yang mengunjungi taman bisnis sosiologi. Dan kita juga bisa memperkenalkan taman bisnis sosiologi ini melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir, dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength atau kekuatan dalam taman bisnis ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu pengetahuan, pendidikan, jaringan, dan keterampilan mahasiswa dalam berbisnis. Keunggulannya dapat memberikan pembelajaran pada mahasiswa terhadap bisnis. Terus yang kedua, peluang atau opportunity. Taman bisnis ini bisa menjadi wadah dalam hal mengeratkan dan menjalin dan mengembangkan bisnis tidak hanya pada mahasiswa FISIP, tetapi juga bisa mahasiswa lain di luar FISIP. Ancaman atau threat dalam pembuatan taman bisnis ini pasti ada saja kekurangannya dan kendalanya. Nah, dalam ancaman ini kami sudah memikirkan bagaimana cara dalam mengendalikan kendala tersebut. Kendalanya seperti di dalam timnya, terus komunikasi antar mahasiswa yang tidak hanya mahasiswa
FISIP saja, tetapi juga mahasiswa di luar FISIP, perlengkapan, dan lain-lain. Upaya dalam mengendalikan kendala tersebut yaitu dengan briefing tim terdahulu, lalu menjalin komunikasi yang baik antar mahasiswa. Kelemahan atau weakness dalam Taman Bisnis Sosiologi ini yaitu dari segi komunikasi kepada mahasiswanya, karena cakupan mahasiswa yang cukup banyak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan dilanjutkan oleh Feli. Maka bisa disimpulkan dari tujuan untuk Taman Bisnis Sosiologi adalah untuk membantu mahasiswa sosiologi yang memiliki bisnis, contohnya seperti makanan, workshop, dan lain-lain, agar lebih berkembang. Selain itu juga bisa memberikan pembelajaran mahasiswa terhadap bisnis dan mengeratkan dan mengembangkan relasi bisnis antara mahasiswa melalui Taman Bisnis Sosiologi. Sekian, saya kembalikan ke moderator yaitu Florencia. Terima kasih semuanya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 15. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.